illallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu hadirin majelis yang kami muliakan, hendak keteluk di hujan gerimis, cari bandeng di hari senja, karena hari ini sudah masuk kita di hari Kamis. Jumpa dalam ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Nyaman di hati. Bersama Buya. Nyaman di hati. Bersama Buya. Nyaman di hati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ngaji bareng di TVRI bersama Buya nyaman di hati. Mari kita rekatkan diri pada Allah Rabbul Izzati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Baik, pemirsa yang ada di studio maupun di mana berada, alhamdulillah di sore hari ini kembali kita bersama Buya Dr. Haji Amiruddin MS dalam program ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Sebelum kita menyapa majelis yang hadir hari ini, kami ucapkan selamat datang pertama kepada Buya. Alhamdulillah, apa kabar Buya? Alhamdulillah. Kalau melihat penampilan Buya ini teringat kami kata orang, burung dara si burung merbah hendak diburu di waktu malam. Kalau melihat penampilan hari ini Buya memakai jubah, teringat kami dengan Tuan Guru dari Besilam. Cuma kami ingatkan buat kaum ibu, katanya 5 buah pepaya, ambilkan sebiji dibelah-belah, jangan lama-lama menang Buya, ingat suami yang setia menunggu di rumah. Kemudian juga ucapan selamat datang buat Bapak Dr. Haji Milhan MA selaku Wakil Rektor 3 UMN Al-Wasliyah Medan. Tepuk tangan dulu buat Pak Wakil Rektor ya. Selamat datang. Dan pada sore yang berbahagia ini telah hadir 2 majelis taklim atau majelis zikir. Yang pertama akan kita sapa dulu dari majelis taklim Tazkira Medan. Iya, tepuk tangan dulu buat ya. Kemudian hadir juga di sini adik-adik yang manis-manis, kemudian nih adik-adik juga yang ganteng-ganteng dari Majelis Taklim Universitas Muslimin Nusantara atau UMN Al-Wasliyah Medan. Ya luar biasa, inilah
para generasi muda yang insya Allah nanti akan mengemban tugas-tugas yang lebih berat untuk umat Islam khususnya di Sumatera Utara. Baik, pada sore yang berbahagia ini kita nanti akan sama mendengarkan tausiah, sekaligus juga nanti kita akan sama memberikan pertanyaan sekaligus akan mendapat jawaban dari Buya berkaitan dengan judul ataupun materi tausiah hari ini, yaitu mukmin hakiki. Kami persilahkan kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahu nazim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4 yang tadi saya bacakan sebagai muqaddimah dalam pengajian ngaji bareng di TPR bersama Buya, yang artinya hanya saja orang-orang mukmin yang hakiki itu adalah pertama karakteristiknya apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ada connect, ada keterhubungan. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambah imannya. Dan kepada Allah dia bertawakal setelah dia melakukan usaha maksimal. 3 tanda ini tidak kelihatan karena bersifat abstrak, ada di dalam jiwa. 2 lagi, alladzina yuqimunas shalah. Mereka menegakkan sholat. Jadi ciri mukmin hakiki itu sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berusaha mencari rezeki sebagian untuk diinfakkan. Nah, kelima karakteristik ini sudah kita bahas selintas pada pertemuan yang lalu. Ini pendalamannya. Apa itu yang akan kita dalami? Bahwa kepada orang-orang yang memiliki karakteristik seperti tersebut yang 5 itu, lahum darajatun 'inda rabbihim, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian wa maghfiratun, diampuni dosa-dosanya. Ketiga, wa rizqun karim, rezekinya mulia. Ini adalah merupakan buah daripada sikap mukmin hakiki. Lalu apa hubungannya dengan hadis yang saya bacakan tadi? Belum sempurna iman salah seorang kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa PTPRI dimanapun berada, terutama pencinta acara ngaji bareng di TPR bersama Buya yang dirahmati Allah SWT, terutama jamaah yang ada di studio, ada Pak Rektor, kalau sekarang wakil ya, kalau dulu pembantu rektor, sekarang wakil rektor bidang kemahasiswaan, wakil rektor 3 ya Pak Dr. Milhan, bersama bapak-bapak para dosen, ibu-ibu para dosen dan mahasiswa yang ini saya nggak tanda yang mahasiswanya yang mana, ini kok cantik-cantik semua, cuman agak tua kelihatannya gitu ya, berarti sudah semester tinggi ya, banyak berpikir dan jamaah menjadi zikir tazkirah. Yang akan kita dalami hari ini ada 3 berkaitan dengan mukmin hakiki itu. Bagaimana ketika kita berzikir supaya memang betul-betul kita bisa merasakan connect dengan nama yang disebut itu. Yang kedua,
bagaimana kita dalam beraktivitas tetap merasa dilihat Allah. Dan ketika melihat fenomena alam, semua itu akan membuat kita bertambah-tambah keimanannya kepada Allah, baik itu yang bersifat alam terbentang luas, kata orang akademis kosmopolitan, maupun alam yang ada pada diri kita yang bersifat nafsiyah, diri kita sendiri yang dapat kita baca, dapat kita telaah, dapat kita teliti. Contoh, begitu hebatnya Allah mengatur diri manusia itu sebagai makhluk yang luar biasa, kedip mata kita sudah teratur tapi bukan kita yang mengatur. Detak jantung kita sudah teratur tapi bukan kita yang mengatur. Paru-paru kita kembang kempis itu rutin dan teratur tapi bukan kita yang mengatur. Oleh karenanya, kalau hidup ini adalah anugerah Allah, hiduplah dengan aturan Allah. Lalu ketika kita membaca fenomena alam, kita melihat begitu teraturnya alam, sehingga kita menyaksikan demikian indah. Kalau kita pandang ke atas, tampak langit, kalau kita pandang ke bawah tampak tanah, kalau kita pandang ke depan tampak laut yang biru. The sky is deep. Ulangi, the sea is deep, the sky is blue. Ya, I cannot sleep because I always remember you. Nah, itu bahasa tasawuf itu. Ya, laut itu dalam, langit itu biru. Aku tak bisa tidur malam karena selalu ingat padamu. Padamu Allah maksudnya. Ini terus terbayang, yang membayangkan suaminya tidak salah, tapi kalau yang belum punya suami membayangkan suami, nanti kuliahnya malah tidak lancar ya Pak Rektor ya. Nah, itu akan kita dalami. Lalu berkaitan dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu bagaimana kita mencari rezeki untuk berbagi. Pak Rektor, sebelum kita lanjut diskusi, karena hari ini kebetulan Ustadz Fadli Sudiro yang biasa bersama kita sedang ada kegiatan motivasi di Surabaya. Ini kita bersama Ustadz Sahrial yang biasa bersama saya di acara Mata Air di SCTP. Ya, alhamdulillah hari ini bergabung dengan kita. Pak Rektor, apa bedanya UMN dengan Al-Wasliyah Unifa ya? Karena minggu lalu kita kan dengan Unifa ya, tapi mereka tulen ijo, ini ijo campur. Tadi saya pikir ini kok Unifa ngulang lagi datang, ada apaan gitu ya. Coba Pak Rektor, ada waktu 2 menit ya. Ya, oke. Baik. UMN ini adalah juga di bawah naungan organisasi Al-Jamiatul Wasliyah. Oh, kalau gitu induknya Al-Wasliyah ya. Al-Wasliyah. Unipa juga di bawah naungan organisasi Al-Jamiatul Wasliyah. Ya. Namun Unipa lebih awal berdirinya. UMN ini asalnya salah satu fakultas daripada Unipa. Oh ya, ya. Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Ya. Kemudian berdiri menjadi STKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Kemudian menjadi IKIP Al-Wasliyah. Ya. Kemudian menjadi UMN Al-Wasliyah. Sebenarnya UMN ini anak daripada Unipa. Iya, iya. Kalau begitu Al-Wasliyah telah berkembang, ada Unifa, ada UMN dengan berbagai universitasnya. Tepuk tangan untuk Al-Wasliyah. Kita kembalikan ke presenter kita, silakan. Baik majelis yang kami muliakan, kita baru saja mendengarkan pengantar yang pertama dari Buya tentang mukmin yang hakiki. Sedikit dikupas tadi tentang surah Al-Anfal dimulai dengan ayat 2, menandakan seandainya kita mendengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, ada bergetar hati kita, kemudian disebut nama Allah juga bergetar. Itulah menandakan kita adalah seorang mukmin. Kita harapkan kita insya Allah akan jadi mukmin yang hakiki. Amin. Kemudian juga di sini, alhamdulillah ya, hadir tadi wakil rektor, ini katanya kalau tidak karena Nuri ya tak akan merbah bersarang tinggi, kalau tidak karena kita ngaji bareng di TVRI tak susah-susah Pak Wakil Rektor datang kemari. Tepuk tangan sekali buat beliau. Di antara tadi ya, mukmin yang hakiki yang itu pertama tadi ada disebutkan oleh Buya, yaitu tentang sholat yang harus kita laksanakan dan menjadi kewajiban. Kemudian juga dibarengi dengan ibadah yang lain, di antaranya sedekah. Baik, kita akan beri kesempatan ya buat majelis yang mulia. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya?
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalili dari Fakultas MIPA jurusan Farmasi. Ingin bertanya Buya, Silakan. ada berapa tingkatan iman itu Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita Dalili. Pemirsa TVRI di seluruh jajaran kawasan, karena TVRI ini sudah sampai kemana-mana ya, ke Aceh sudah jelas lah itu. Hari ini kita kembali bertemu dengan the next leader, ya, next generation ya. Tadi yang bertanya ini dari FMIPA ya, tapi yang ditanya itu iman. Bagus sekali. Kenapa? Ketika kita mempelajari alam, hendaknya kita lebih dulu menyadari pastilah ada yang menciptakan alam itu. Tidak akan mungkin tidak ada yang menciptakan. Yang ditanyakan, kalau itu adalah merupakan satu keyakinan bahwa yang menciptakan alam ini ada, bagi kita umat Islam, orang yang beriman tentu Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau bicara tingkatan iman, Rasul mengatakan iman itu iman itu ada 70 tingkat. Tingkat yang paling rendah adalah mau memberikan kontribusi kepada orang lain sehingga tidak segan dia membuang duri di tengah jalan, takut kalau orang lain nanti tidak melihat lalu celaka. Nah intinya apa? Begitu berlapis-lapisnya iman, tetapi pertama adalah untuk meyakini Allah itulah Tuhan yang menciptakan kita, mengatur hidup kita, dan kepadanya kita mengabdi. Yang kedua, meyakini alam ini diberikan kepada kita untuk dikelola sebagai khalifatullah, tetapi jangan lupa bahwa kita hendaklah senantiasa menyadari kita adalah hamba Allah. Maka kalau berbicara tingkatan iman, seberapapun tinggi tingkat iman itu, tapi puncaknya adalah la ilaha illallah, tiada yang wajib diibadahi kecuali Allah, tiada yang wajib disembah kecuali Allah, dan dialah Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih, kita kembalikan ke presenter kita. Ya, tepuk tangan dulu dua pertanyaan yang pertama, ya luar biasa. Ya. Harapan kita nanti dari 5 tanda-tanda mu'min hakiki melekat nanti kepada kita semua, khususnya kepada adik yang baru bertanya tadi. Ya katanya pergi ke hulu cari sebarau, katanya di hujan rintik, ya berlayar bahtera melihat adik Ani ini berseragam warna hijau, tak kalah cantik dengan Siti Nurhaliza. Ya tepuk tangan dulu ya buat majelis dari UMN Alwas Aliyah. Kini juga kita akan kembali, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oh ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirawati dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Oh, bukan sama-sama FMIPA ya? Bukan. Oh, jadi ya. bisa membaur ekonomi, FMIPA sama-sama duduk di situ. Oh, ini bagus ini ya. Biasanya kan ngelompok gitu, kayaknya orang ekonomi gitu. Ekonomi kaya gitu. Ayo lanjut. Saya ingin bertanya, Silakan. bagaimana hubungan iman dan sholat yang berkualitas? Ya. Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan iman dengan sholat yang berkualitas. Bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang menegakkan sholat. Tadi sudah kita sebut ayatnya ya, surah Al-Anfal ayat 2 dan 4, bahwa orang yang beriman hakiki itu wa yuqimunas sholah. Kemudian di surah Al-Baqarah juga kita mendapatkan ayat yang iman dan sholat itu terhubung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salat itu kalau kita lihat kualitas dari pedoman atau indikasi yang ada dalam Al-Qur'an, pertama ada salat yang untuk mengingat Allah.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ya. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku, dan cara menyembah aku adalah salat. Tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Seseorang yang beriman ketika menegakkan salat hendaklah fokus ingatannya bahwa dia menyembah Allah, dia dilihat Allah, dan dia dipantau oleh Allah. Tapi tingkat yang seperti ini adalah tingkat orang awam. Kenapa? Kadang-kadang ketika menegakkan sholat itu ingat Allah di rakaat pertama. Rakaat kedua masih ingat Allah, tapi yang lain juga diingat. Umpamanya kunci mobil entah diletakkan di mana. Nah, Imam Syafi'i menyebut itu adalah lintasan fikiran. Kalau itu diperturutkan, nanti kualitas sholat bisa turun karena yang diingat sudah bukan lagi Allah tetapi yang lain-lain. Maka dalam konteks bagaimana kita menepis itu, fokus kembali bahwa kita salat mengingat Allah, yaitu biar saja melintas. Ini perlu dilatih. Bagaimana caranya? Terus menegakkan salat yang fardu dan tambah yang sunat-sunat. Yang kedua, salat yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladziina qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Berjayalah, sukseslah, menanglah orang-orang yang beriman dan menegakkan salat khusyuk. Khusyuk itu konsentrasi, dalam arti dia tetap ingat Allah walaupun dia ingat juga akan eksistensinya. Misalnya dia ingat bahwa dia akan ruku, dia akan i'tidal, itu kan ingat juga. Tetapi itu semua adalah dalam hubungan untuk menyembah Allah. Nah, yang tertinggi yang ketiga adalah seperti kita dapati di surah Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, jagalah oleh kamu sholat, terutama sholat yang tengah, dan kerjakanlah dengan penuh khusyuk. Dalam arti 3 unsur yang dilakukan manusia dalam menegakkan sholat, perbuatan, ucapan, dan penghayatan harus simultan. Nah, kalau kita bicara hubungan iman dengan kehusukan sholat, pertama orang beriman itu harus menyadari, meyakini dia itu dilihat Allah. Kalaupun dia belum atau tidak sampai tingkat mampu melihat Allah dengan mata hatinya, tapi dia dilihat Allah. Yang kedua, menyadari bahwa dia sedang berdialog dengan Allah. Rasakan salat itu adalah komunikasi kepada Allah. Lalu yang ketiga, betapa salat itu adalah satu kegiatan yang sangat sakral, karena ketika kita salat sesungguhnya kita adalah sedang berada di hadapan Allah dan sedang berkomunikasi, lalu terhubung kepada Allah, dan begitu mulianya salat sehingga tidak ada ibadah yang wajib dalam keadaan suci kecuali salat. Kalau kita bicara ibadah lain, contohnya haji, puncak haji adalah wukuf. Ketika wukuf tidak suci pun tidak apa-apa. Lalu ketika kita berpuasa, kita tidak mesti berwudu ketika puasa sepanjang hari. Tapi kalau sholat, nah ini harus kita hayati dan kita pahami. Oleh karenanya kepada jamaah pencinta ngaji bareng di TVRI dan jamaah di studio, tingkatkanlah kualitas iman dalam arti meyakini Allah itu maha melihat. Dilihatnya kita salat itu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Buya. Ya, terima kasih pertanyaan yang saya diberikan oleh Adinda. Ya, majelis yang kami muliakan, sholat begitu penting. Tidak ada kata damai ataupun tidak ada kata-kata untuk tidak sholat di dalam Islam, karena dalam kondisi apapun, ketika kita sehat, kita berdiri tegak, sholat yang normal, kemudian kita ketika sakit dipersilakan untuk duduk, tidur, dan sampai dengan bahasa isyarat. Yang mudah-mudahan ya adik-adik ya dari Majelis Ta'lim UMN Al-Wasliyah ini adalah orang-orang yang selalu dalam keadaan sholat yang khusyuk. Amin. Alamin. Ya, tepuk tangan ya buat Majelis Ta'lim UMN Al-Wasliyah. Ngaji bareng. Ngaji bareng. Ngaji bareng.
nggak boleh didiskon. Ngaji Iya. bareng di TPR bersama Buya, nyaman di hati. Nanti didiskon juga pahalanya. Ya, Baik, kita beri lanjut. kesempatan untuk pertanyaan yang ketiga. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Rahab dari Fakultas FKIP jurusan Bimbingan Konseling. Calon guru ya? Iya, insya Allah, Bu, ya. Nampak pembawaannya senyum terus. Ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah yang dimaksud rezeki yang baik dan mulia itu, Bu ya? Ya. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau lihat guru dan orang yang akan jadi guru, rasanya lebih senang. Kenapa? Karena sudah bertekad untuk jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, Terus buat guru. Dan memang guru harus begitu, selalu senyum, walaupun muridnya pintar senyum, walaupun muridnya pintar senyum, walaupun gigitnya agak dirapatkan sedikit. Pertanyaan sangat bagus ya. Apa yang dimaksud dan apa bedanya rezeki yang baik dan mulia? Kalau bercerita rezeki baik itu kan menyangkut kualitas ya. Seperti kalau dalam bahasa kesehatan higienis gitu ya. Kalau bahasa Arabnya toyibah, toyib ya, toyib. Lalu kalau mulia, rezeki itu diberkahi dan secara hukum legal, halal. Maka ada halalan toyiban. Pertanyaannya ialah bagaimana kita mencari rezeki yang halal dan toyib itu, bahkan halalan toyiban mubarakan. Ya, rezeki yang baik, lalu mulia, lalu berkah. Pertama, manusia itu adalah makhluk yang diberi Allah kemampuan untuk mencari rezeki. Tetapi ketahuilah, engkau mencari rezeki, tetapi Allah yang mengatur rezeki. Engkau tidak tahu rezekimu di mana, tapi rezekimu tahu engkau di mana. Kita ambil filsafat Siti Hajar berlari-lari 7 kali sopa marwah sopa untuk mencari air. Tetapi ternyata bukan pekerjaan itu yang kemudian menghasilkan air, tetapi Allah menunjukkan dan meletakkan air di sekitar Hajarul Aswad di dekat Baitullah. Oleh karenanya tugas kita mencari rezeki. Oleh karena itu carilah dengan maksimal. Apa itu Bu ya? Dengan menggunakan H2O. Apa H2O itu? Head, mikir, pakai aku segan bilangnya otak, udah dibilang ya udahlah, pakai otak. Lalu H yang kedua, heart. Ya, harus merasa rezeki itu Allah yang memberi. Baru O, otot. Mana yang bilang otak tadi itu? Nyambung di belakangnya itu bagus tuh. Kalau dalam bahasa pendidikan itu responsif, tapi responnya udah dibilang otak, nih otot itu dia. Nah, rezeki yang mulia adalah rezeki yang kita peroleh sendiri dengan ridha Allah. Biarlah banyak walaupun halal. Terbalik, biar halal walaupun banyak. Ini udah sedikit haram lah gitu. Jadi Rasul mengatakan rezeki yang baik itu ialah rezeki yang kau cari dari hasil karyamu dan tidak jauh. Sehingga Rasul mengatakan, aku lebih bangga melihat orang dan merasakan tangan orang yang kasar karena bekerja keras untuk mencari rezeki daripada orang yang meminta-minta rezeki dari orang lain. Jadi berusahalah mencari rezeki, lalu Allah akan beri rezeki. Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, ini kira-kira dari sekian fakultas yang ada, yang kira-kira dekat dengan kegiatan cari rezekinya fakultas yang mana nih? Kalau kemarin ekonomi, ya? Ekonomi juga Pak Nampak ya. Terus setelah itu Iya. Farmasi ya, farmasi ya. Pertanian ada pertanian? ada pertanian. Halo pertanian. Iya.
Di mana mau bercocok tanam? Emang ladangmu masih ada? Ada ya? Alhamdulillah ya. Kita ini orang Indonesia, Indonesia tanah airku, tapi tanah payah didapat, air juga dibeli katanya ya. Ya memang begitu, emangnya mau gratis ya. Nah Pak Rektor, berkaitan dengan rezeki yang baik dan mulia tadi, tentu anak-anak kita yang memang kita didik untuk menjadi pemikir sekaligus pemimpin masa depan, hendaklah senantiasa kita yakinkan mereka rezeki itu dari Allah, maka carilah rezeki tapi tetaplah senantiasa berhubungan kepada Allah dalam arti beribadah. Bagaimana di UMN hal itu digodok baik dalam kurikulum maupun dalam pengajaran Pak Wakil Rektor? Terima kasih Pak Ustadz. Di kampus kami itu kita ada memberikan mata kuliah agama. Ya. Ada mata kuliah tauhid, Ya. ada mata kuliah fikih, Alhamdulillah. dan juga kita memberikan Islamologi. Iya, Mata kuliah Islamologi. Di samping itu juga ada kealwaslihan, karena kita di bawah organisasi kealwaslihan. Kemudian ada mata kuliah tambahan yang dia non SKS namanya. Itu mewajibkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang muslim untuk bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Ya. Nah itu mereka ketika akan mengikuti sidang meja hijau harus punya sertifikat kelulusan bisa membaca Al-Quran. Ya. Tidak itu saja, kita juga di samping memberikan pemahaman atau mengajar mata kuliah pendidikan Al-Quran tadi, membaca Al-Quran, kita juga melatih bagaimana ibadah-ibadah praktis, sholat jenazah, dan yang lain-lainnya. Ini dalam rangka untuk memberikan tambahan di samping mata kuliah SKS itu bagi mahasiswa-mahasiswi kita untuk bisa mendalami ilmu-ilmu keagamaan ini, terutama Islam ini, supaya mereka para mahasiswa ini punya nilai-nilai keagamaan, keimanan yang tinggi di dalam diri mereka. Kita harapkan mereka nanti ke depannya ketika sudah selesai kuliah di UMN, mereka punya basic keagamaan yang baik. Ketika mereka memiliki basic keagamaan yang baik, mereka mampu untuk mengaktualkan di dalam kehidupan mereka. Artinya kalau mereka dari farmasi, mereka membuat obat yang baiklah, jangan mencelakai orang misalnya. Kalau mereka pertanian, mereka memproduk produk pertanian yang baik, tidak pula neko-neko, kan seperti itu. Kalau mereka ekonom nanti ekonom yang baik pula, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Wakil Ketua kita. Berarti di sana akan lahir pemikir untuk mengelola alam, sebagaimana Allah katakan, kau angkat manusia jadi khalifah, tapi juga adalah orang yang senantiasa beriman kuat, tidak lupa kepada pencipta alam, beribadah menyembah Allah, bersyukur kepada Allah, berakhlakul karimah, menjaga alam sesuai dengan mata pelajaran yang tadi ada Islamologi, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih dan sebagainya. Kita kembalikan kepada presenter kita yang ganteng ini, silakan. Baik, aplaus sekali lagi ya buat Buya dan Bapak Wakil Rektor, luar biasa. Pertanyaan dari calon seorang guru tadi ya berkaitan dengan rezeki. Ya kita yakin bersama, Mbak Sulas Pantun mengatakan terbang berempat si burung merbah, terbang bersama si murai batu. Salah satu profesi yang selalu ingin mendapatkan rezeki yang berkah, jadilah kita seorang guru. Ya, tepuk tangan buat Adinda. Ya. Cuma Buya tadi juga beliau ada terselip Buya di hatinya Buya. Katanya Buya, ya ikan belanak katanya si ikan sembilang, ya sama-sama dibawa jauh ke hulu. Kalau memang ada anak Buya yang masih lajang, beliau siap jadi menantu. Baik, majelis saya kemuliakan, ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Selingan kita akan dengarkan dari Inneke Zulham Group. Salatu bisalamil mubin min nuqtati ta'ini ya gharani salatu
salatun, salam salam salam, ya Rabbi. Salatun bisalamil mubin, salam salam min nuqtati utain, ya Rabbi. Rasulullah Habiballah, Rasulullah Habiballah, Rasulullah Habiballah. Ayyaman jana haqqan nadiri, mughisan musbilan subulan rasyadi. Ayyaman jana haqqan nadiri, mughisan musbilan subulan rasyadi, mughisan musbilan subulan rasyadi. Salatun bisalamil mubin, salam salam min nuqtati utain, ya Rabbi. Salatun bisalamil mubin, salam salam min nuqtati utain, ya Rabbi. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Majelis taklim dan pemirsa yang ada di studio maupun pemirsa yang dimanapun Anda berada, kembali kita ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Sholawat sudah kita dengarkan bersama. Rasul sudah mengatakan bagi kita yang sering bersalawat, kita mendapat jaminan untuk mendapatkan surga. Mudah-mudahan dengan salawat yang sering kita lantunkan, insya Allah kita nanti akan bersama Rasul di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan kepada majelis semua. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ya, wah. Ini yang putra kayaknya nih. Ada yang bertanya? Ya, masih yang putih itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Rahayu. Saya dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Ingin mempertanyakan kepada Ustadz tentang mengapa ada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, baru disebut pertanian sudah muncul mahasiswa yang bertanya, saking groginya mau tanya sama Ustadz, ngaji bareng di TPI bersama Buya ya, nggak apa-apa, itu hanya intermezzo. Mengapa ada orang yang meninggalkan sholat? Kalau saya jawab singkat, bandel itu. Kenapa? Kita sudah mengucapkan setidak-tidaknya 5 kali ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu ketika di alam arwah kita sudah berjanji saat ditanya alastu bi rabbikum, apakah kamu tetap bersaksi, dalam arti mengaku dan mengabdi beribadah kepada Allah, yaitu menegakkan sholat. Ruh menjawab bala syahidna. Tapi kok masih ada orang yang meninggalkan sholat bahkan dengan sengaja. Dalam Al-Quran disebut itu, fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim
Lalai saja itu sudah celaka, apalagi meninggalkan. Tapi memang ada orang yang boleh meninggalkan sholat. Siapa? Wanita yang haid. Ya kan? Kok ragu? Sudah pernah haid? Ya sudah, saya tidak perlu minta bukti. Tapi kalau ada laki-laki yang tidak sholat, meninggalkan sholat, emangnya dia berhalangan? Periksakanlah ke dokter kandungan. Lalu ada yang tidak sholat, tidak berdosa, anak-anak yang masih di bawah umur, belum baligh, bahkan belum mumayyiz. Walaupun kita dianjurkan mendidik, mengajari anak-anak kita sholat sejak dini. Wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Surah Toha ayat 132 itu. Ajaklah, tuntunlah ya keluargamu menegakkan sholat dan kamu bersamanya sholat. Ya, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Kami yang memberimu rezeki, dan Allah beri rezeki yang baik kepada orang yang takwa. Ada yang tidak sholat, kenapa? Gila. Kalau orang gila tidak wajib sholat. Orang gila tidak sholat, tetapi mereka tidak berdosa. Dan bahkan dalam kajian ilmu tauhid, karena mereka gila, mereka tidak diminta untuk beriman dan tidak beribadah, mereka masuk surga. Ketimbang orang waras masuk neraka, bagusan jadi orang bagusan jadi orang yang waras dan taat kepada Allah, beribadah menyembah Allah, kok jadi orang gila. Ini mahasiswa berpikirnya gimana sih? Itu kalau lihat Buya jangan terus terpesona, lupa jawab itu. Biarlah kita menjadi orang yang beriman dan menegakkan sholat dan masuk surga, ketimbang kok jadi orang gila katanya. Ya. Terima kasih. Ya, kita masih punya waktu. Ya, silakan. plus ya, tepuk tangan dulu buat adik yang bertanya dari Fakultas Pertanian yang ngaji bareng TVRI bersama Buya. Ada yang bertanya? Saya Buya. Ada yang bertanya? Saya Buya. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianta dari Fakultas Hukum. Yang mau saya tanyakan kepada Buya, silakan. Apa derajat yang mulia itu, Buya? Yang kedua, seperti apa sih derajat yang mulia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, cuman itu yang saya tanyakan, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Republik Indonesia yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT, terutama televisi Republik Indonesia Sumatera Utara, dan pencinta acara ngaji bareng di TVRI bersama Buya, jangan pindahkan channelnya, tetap bersama kita. Ini anak kita bertanya, siapa sih yang derajatnya mulia itu? Gitu tadi ya tanyanya. Yang nanya tadi Sugianta, itu Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah Sugianto. Tadi yang teriak kuat tadi sebelah sana, saya Buya, kok yang nanya sebelah sini ya. Alhamdulillah, semangat semua ya. Pertama, orang yang derajatnya mulia itu adalah karena beriman, ya, orang beriman. Yang kedua, karena berilmu. Itu ada ayatnya di Quran itu kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi kalau dia berilmu. Dan di penghujung ayat 11 surah Al-Mujadilah itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya dengan kontrol iman. Jadi orang yang bekerja dengan kontrol iman pasti punya derajat yang tinggi. Tapi kadang-kadang orang yang bekerja dengan menggunakan akal yang cerdas tanpa kontrol iman sering terjebak dalam hal-hal yang mungkin melanggar hukum positif, mungkin melanggar hukum Allah. Oleh karenanya, biarlah kita menjadi orang yang memiliki derajat yang mulia dan memiliki pula posisi yang disayangi masyarakat, populer di tengah-tengah masyarakat. Lalu apa bedanya? Kalau tadi pertanyaannya, Buya, mengapa orang itu disebut mulia? Mulia itu relatif. Kadang-kadang ada orang dimuliakan karena pangkat jabatan dan harta bendanya. Tetapi mulia di sisi Allah adalah karena iman dan amal ibadah serta akhlaknya. Namun kemuliaan di hadapan manusia juga jangan kita tinggalkan. Ya Pak Rektor ya.
Ini anak-anak kita ini kan berpakaian seragam, jaketnya bagus, hijau, ini kan mulia ya. Coba mereka seperti kita lihat kadang-kadang berpakaian kayak kainnya nggak cukup gitu ya. Orang kaya tampil di televisi, iya, tapi kok kainnya sepertinya nggak cukup. Kenapa? You can see ya. Terus ini tank top itu kan, ya. Memang mungkin derajatnya dari segi popularitas mulia, tapi di sisi Allah mereka membukakan aurat. Ya. Ini waktu kita masih ada, tapi tinggal sedikit, kita kembalikan ke presenter kita. Mungkin ada satu lagu lagi nanti ya. Baik, tepuk tangan ya buat Buya dan penanya dari Fakultas Hukum, luar biasa. Ya, dari pertanyaan yang sudah diajukan tadi, memang Allah sudah menjamin bahwa yang mulia di sisi Allah bukan karena harta, bukan karena kecantikan dan ketampanan, tapi karena ketakwaan kepada Allah semata. Yang ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Yeah. Saya ingin bertanya Buya, bagaimana ingin menjelaskan yang lebih teknis, bagaimana zikir yang menggetarkan kalbu. Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak muda kalau sudah bertanya tentang zikir, saya yang gemetar. Kenapa? Biasanya kan orang yang cenderung memperbanyak zikir itu kan orang-orang tua yang sudah bau malaikat. Karena mereka yang selalu dekat. La yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa khafathumul malaikah wa ghasiyathumur rahmah wa tatanazzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fiman indah. Tidaklah duduk-duduk satu kaum di majelis yang disebut nama Allah, mereka membaca Al-Quran kalamullah, mereka Allah turunkan malaikat mengerumuni dan mengawalnya. Mereka selimuti mereka diselimuti Allah dengan rahmatnya, Allah masukkan ketenangan ke dalam hati mereka, dan Allah bangga-banggakan di kalangan malaikatnya. Bukan bau tanah. Saya sudah tua, jadi kalian anggap aku bau tanah. Nah, kalau ingin zikir itu bisa menggetarkan hati, pertama, tahu nama yang disebut itu nama siapa? Allah itu nama pencipta langit dan bumi beserta isinya, termasuk diri kita, termasuk yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Siapa yang tidak bergetar menyebut nama itu? Maka ada istilah, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak takut. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Yang kedua, kalimahnya itu la ilaha illallah. Rasulullah Muhammad SAW mengajari sahabat Abu Bakar, Ali, Salman Al-Farisi, dia bilang apa? Ucapkan la ilaha illallah, tiru apa yang kuucapkan, lalu pejamkan matamu. La ilaha illallah. Bisa? Ayo semua. La ilaha illallah. 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hayati dan rasakan dirimu ada dalam genggaman kekuasaan Allah. Khalaqal mauta wal hayata. Dia menciptakan mati, dia menciptakan hidup. Siapa yang tidak gemetar kalau dengar kematian? Yang menghidupkan, yang matikan adalah Allah. Kembali ke presenter kita. Ya, tepuk tangan aplaus dulu buat Buya dan penanya yang ketiga. Banyak cara dan ragam kita bagi orang-orang awam yang ingin meningkatkan dan mengetahui tentang cara zikir yang pas atau yang baik, yang bisa menggetarkan kolbu kita. Seperti kita mendapatkan kepada zikir yang dipandu oleh beberapa majelis zikir yang ada di Kota Medan dan Sumatera Utara. Minggu besok di Masjid Raya. Oh ya, informasi ya, majelis zikir muda Tazkirah, insya Allah pada minggu akan datang di Masjid Raya Al-Masun pagi, saya Medan. Ya, sebelum kita nanti mendengarkan kesimpulan rangkuman dari Buya, kita dengarkan dulu salawat dari Ineke Zulham Group. Salatullah salamullah ala toha rasulillah.
Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Pemirsa dan majelis ngaji bareng di TVRI bersama Buya. Kini akan kita dengarkan rangkuman dan kesimpulan tentang mukmin hakiki. Baik para pemirsa televisi Republik Indonesia, stasiun Sumatera Utara, dimanapun berada yang mencintai acara ngaji bareng di TVRI bersama Buya, silakan datang ke sini mendaftar supaya kita bisa ngaji bareng dan meningkatkan semangat mengaji di kalangan masyarakat seperti adik-adik kita dan jamaah majelis zikir tazkirah. Dari kajian petang ini kita memperoleh 3 kesimpulan. Pertama, iman itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Man kharaja minad dunya bighairi iman fahuwa finnar. Siapa yang keluar dari dunia ini mati tanpa iman, tempatnya neraka. Jagalah iman. Yang kedua, buktikan iman itu dalam bentuk ibadah. Tadi sudah disebut, salat adalah tiang agama. Dan mencari rezeki, lalu berbagi. Saya sering menyampaikan, ayat itu mengatakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau ada rezeki berbagi, jangan wa mimma razaqnahum yusimpan, yutabung untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, mari kita berupaya menggapai setinggi-tinggi puncak iman. Dan akhirnya ketika wafat nanti bisa mengucap la ilaha illallah. Terima kasih. Ya, plus tepuk tangan buat Buya yang sudah menyampaikan kesimpulan dan rangkuman dari materi hari ini, yaitu mukmin hakiki. Pemirsa dan majelis taklim yang ada di studio maupun dimanapun Anda berada, maka berakhirlah ngaji bareng TVRI bersama Buya dan insyaallah akan berjumpa pada minggu Kamis akan datang. Minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Berkahi dan rahmatilah kami ya Allah lewat pengajian yang kami adakan setiap Kamis petang ini. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa meningkat imannya, bertambah amal ibadahnya, serta selalu takarub kepada-Mu. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni pula salah dan dosa ayah bunda kami. Ampuni salah dan dosa istri, suami, anak, menantu dan cucu kami, dan para pemimpin-pemimpin kami. Rahmati negeri kami tercinta Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, dan Medan rumah.